Bapak Ibu atas waktunya menyempatkan diri saat mendatang karena saya ingin berbagi tentang materi yang saya dapat dari calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih juga atas sekolah-sekolah yang memberikan waktu kepada teman-teman sejawat saya untuk dapat melaksanakan berbagi praktek baik ini. Jadi di kesempatan pada kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu ada beberapa hal yang harus kita melaksanakan dan pahami, yaitu hal-hal yang harus kita pahami dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah terdiri dari perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, setelah itu kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Jadi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tujuannya apa budaya positif itu? Tujuan budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah itu menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi harapannya setelah kita mempelajari budaya positif di lingkungan sekolah ini, ke depan sekolah kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat anak-anak itu merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi setelah ini saya akan bertahap menyampaikan hal-hal yang akan membuat kita memahami tentang budaya positif tersebut.
sudah saya sampaikan beberapa materi yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru itu dalam mengontrol muridnya agar murid itu disiplin dalam karakternya itu. Dewan guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Jadi dalam prosesnya guru mendisiplinkan seorang murid itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi maksudnya posisi kontrol ini seperti ini Bapak Ibu. Bisa murid kita ini datang terlambat. Cara kita memproses anak tersebut atau mengontrol anak tersebut biar disiplin anak itu tercipta, itu cara kita ada 5 itu tadi. Kebanyakan sekarang yang dilakukan oleh dewan guru, cara mengontrol murid itu dengan cara menghukum. Ya nggak Bapak Ibu? Dengan cara menghukum. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, cara mengontrol anak, disiplin anak itu dengan menghukum itu kurang tepat. Jadi cara kita untuk mengontrol anak itu agar anak itu menjadi disiplin itu sebaiknya di posisi manajer. Kita di posisi manajer. Apa perbedaan antara posisi penghukum sebagai teman, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai manajer? Perbedaannya seperti ini saya sampaikan. Jadi kalau sebagai posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya ada anak yang terlambat, guru-guru itu akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Itu posisi penghukum. Dengan berkata seperti itu, mental anak akan terpengaruh. Begitu. Jika di posisi pembuat merasa bersalah, itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain mereka tidak nyaman. Bersalah. Jadi kalau ada anak itu terlambat, kita membuat dia merasa bersalah, kita bahasanya seperti yang tadi itu. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu katakan, tolong jangan terlambat. Jadi dengan kata-kata tersebut, anak merasa kecewa begitu. Karena apa? Dia sedang mengecewakan orang yang percaya sama dia. Itu juga dapat mempengaruhi psikologis dari anak tersebut. Begitu. Jadi posisi kontrol yang kedua juga kurang tepat kita lakukan kalau kita ingin mendisiplinkan seorang anak. Di posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Jika kita mengontrol disiplin anak sebagai seorang teman, itu artinya seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru. Bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi contoh kata-kata yang dikeluarkan guru apabila murid ini melakukan kesalahan, jika dia memposisikan dirinya sebagai teman, kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru itu seperti ini. Ayo bantulah ibu. Kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, nanti ibu juga kena marah dari kepala sekolah. Tolong jangan melakukan ini lagi. Ke depannya cobalah disiplinkan diri. Misalnya dia terlambat ke depan, kalau bisa kamu terlambatnya karena begadang. Ke depannya jangan begadang. Tolong berangkatnya lebih awal agar tidak terlambat. Kalau kamu terlambat terus, bapak juga nanti bisa kena dari kepala sekolah. Itu sebagai teman. Jadi kita ngomong sama murid itu sebagai posisi teman. Di posisi teman ini juga ada negatifnya, di mana negatifnya nanti si anak ini ketika kita sudah memposisikan diri sebagai teman, kalau waktu kita tidak memposisikan diri sebagai teman, dia kecewa. Ternyata ibu ini tidak ini sama saya. Jadi dia merasa itu di PHP gitu perasaannya dia gitu. Jadi itu juga
berpengaruh sama psikologis anak. Kedepannya dia juga melawan gitu loh. Ternyata ibunya seperti ini, ya, psikologisnya melawan. Itu jika di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau. Jika di posisi pemantau anak itu melakukan kesalahan, pengertian posisi pemantau seperti ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi pada posisi ini, pemantau ini, jika anak itu melakukan pelanggaran, kita memberikan konsekuensi pada si anak. Kira-kira beda nggak sih menghukum sama memberi konsekuensi? Beda ya, menghukum sama konsekuensi. Kalau menghukum itu kita memberikan sesuatu, bila dia melanggar kita memberikan sesuatu itu secara tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi kita kan sudah ada peraturan, anak itu melanggar peraturan dan sudah disepakati. Jadi sesuatu yang disepakati itu ada aturannya. Jika dia melanggar sesuai dengan aturan, konsekuensinya ada. Gitu. Jadi di posisi ini juga hampir sama. Psikologi si anak juga merasa tidak stabil begitu. Jadi posisi paling tepat untuk mengontrol disiplin anak itu dengan cara manajer. Kita sebagai manajer. Di posisi manajer itu seperti ini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini kita memposisikan diri itu agar anak itu bertanggung jawab. Agar anak itu bertanggung jawab di sini dengan cara ada namanya segitiga restitusi. Mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan untuk menstabilkan perilaku si anak itu. Jika kasusnya anak itu terlambat, di posisi manajer dia guru akan melakukan aktivitas seperti ini. Nada suara seorang guru itu tulus, bahasa ibu tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya ada anak yang terlambat, guru itu akan berbicara begini. Misalnya anaknya namanya Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dia tanyakan terus seperti itu, dia kan terlambat. Nah, misalnya dia menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru bertanya lagi, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Jadi si anak ini disuruh mencari solusi sendiri dari masalah yang dia buat. Itulah posisi manajer. Jadi kita tidak memberi hukuman, kita tidak ada konsekuensi. Mereka bertanggung jawab sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, demikianlah 5 posisi kontrol yang harus bisa kita ketahui dan harus bisa kita terapkan. Salah satu dari 5 posisi kontrol itu, dan menurut yang saya pelajari, posisi kontrol yang terbaik kita lakukan untuk murid itu adalah sebagai posisi manajer. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membahas materi yang setelah ini.
Jadi Bapak Ibu, nah, dalam kota ini, tadi kan Bapak Ibu sudah tahu tujuan pelajaran sama lu juga sudah tahu sih. Nah, dalam kota ini kita menghabiskan waktu dalam kita berapa adik, kita arah sekali tujuan pelajaran. Jadi dalam kota apa yang kita akan pelajaran dan kita akan pelajaran lagi, silakan beli kopi ya, dimakan sama satu jalan. Ya, kita akan pelajaran lagi. Jadi kita akan pelajaran siang ya. Ya, maksudnya baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kita pelajari barusan ini dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan bermanfaat untuk sekolah kita. Semoga sekolah kita ke depannya dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medrudin, guru SMP Negeri 2 Negeri Agung, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadin Darmawan telah atas berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif. Semoga ke depan dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, mantap dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman SPD, asal dari sekolah SMPN 2 Negeri Agung. Terima kasih Pak Kadek atas materi yang disampaikan, materi budaya positif ke depannya. Semoga terlaksana dengan baik. Ini akan dilaksanakan di SMP 2 Negeri Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Saya teman sejawat Bapak Kadek Darmawan. Saya berterima kasih atas berbaginya pengalaman tentang penerapan budaya positif. Semoga kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik. Thanks you, terima kasih. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik. Ada semua nggak? Semuanya 33? Oke, mantap. Jadi hari ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2023-2024. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, baiknya kita bahas dulu tentang budaya positif yang harus diterapkan di kelas kita agar nantinya ketika kita proses belajar kita nanti kita merasakan keadaan yang aman, nyaman, dan menyenangkan saat belajar. Setuju? Setuju. Jadi dalam pembentukan atau penerapan budaya positif itu harus diiringi dengan disiplin yang positif. Disiplin positif itu seperti apa? Disiplin yang positif itu adalah keadaan di mana ketika sesuatu yang tidak baik kalian lakukan, kalian merasa bersalah. Jadi untuk menerapkan budaya positif di kelas kita ini, kita harus melaksanakan disiplin positif. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif tersebut, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, atau keyakinan-keyakinan apa saja yang harus diterapkan. Saya akan bacakan beberapa keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ketika kita ingin menerapkan disiplin positif. Jadi saat kita ingin menerapkan disiplin positif itu, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan itu adalah yang pertama mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian toleransi, rasa hormat. Maksudnya begini, nilai-nilai kebajikan ini apabila kita saling menghormati, misalnya nilai kebajikannya
toleransi kan saling menghormati antar umat. Apabila kita kan berbeda-beda nih, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, bahkan ada yang Jawa, ada yang Bali, ada yang Lampung gitu ya. Kalau kita saling bertoleransi, saling menghormati, kira-kira keadaan kelas kita bakal nyaman nggak kita berada di kelas ini? Nyaman. Untuk itu maksud Pak Kade, agar kita bisa menciptakan disiplin positif di kelas kita ini, kita harus membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikannya itu kita saling menghormati. Tujuannya apa saling menghormati itu? Agar kita sama-sama nyaman berada di kelas ini, nggak merasa tertekan berada di kelas ini. Itu satu contoh. Misal kita mau membuat keyakinan kelas tidak boleh makan, itu nanti kita buat keyakinan, kita percaya sama-sama bahwa makan di kelas itu tidak baik. Nah, jadi nanti untuk menciptakan disiplin positif itu kita harus sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang Pak Kadek sampaikan barusan tadi. Ngerti ya? Oke. Jadi sebelum kalian membuat keyakinan kelas itu, nilai kebajikan itu tadi, tugas kalian nanti masing-masing siswa silakan berikan ide keyakinan kelas seperti apa yang harus kita terapkan di kelas kita ini. Jadi saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah saya bagi menjadi beberapa kelompok, nanti saya berikan kalian ini. Tugas kalian nanti silahkan tuliskan keyakinan kelas yang menurut kamu layak diterapkan di kelas kita. Nanti saya bagikan satu-satu ini, kalian tulis. Nanti ini saya anggap kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Tugas kalian nanti setelah saya bagi ini, tuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian layak untuk kita terapkan di kelas ini. Saya kasih satu persatu. Setelah saya kasih, kelompok 1 nanti tempelkan di sini. Mas, pilih kelasnya ada. Jadi keyakinan kelas ini semacam peraturan. Bedanya peraturan ini sifatnya lebih kurang baik ya. Kalau keyakinan kelas ini sifatnya tidak unikan dan tidak ada istilah hukuman. Jadi untuk tanggung jawab kita tentang keyakinan kelas. Jadi nanti kelompok 1 silakan tempel di sini. Atas dirinya nanti ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Nanti ya. Nanti saya kasih ini contoh nilai kebajikan seperti yang disampaikan tadi. Terserah kalian mau nanti nulis apa, misalnya harus berpakaian rapi, harus menghormati guru, harus saling menghormati sesama teman, misalnya mengembalikan barang pada tempatnya, misalnya waktu kalian pinjam harus mengembalikan barang pada tempatnya, misalnya pokoknya seperti nilai kebajikan yang baik gitu ya, yang harus kalian tulis. Ngerti ya? Ya. Satu-satu. Setelah kalian tulis, biasanya nanti setelah Pak Kadek bilang silakan dituangkan idenya, baru kalian tulis. Oke, silakan yang sudah mendapatkan ini tugas ini silakan dituliskan idenya, kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan di kelas kita ini. Silakan. Iya, kamu jalan. Ya, silakan dituangkan ide-idenya. Kira keyakinan kelas seperti apa yang mau kita terapkan ke depan.
Sudah selesai? Belum ya? Yang sudah silakan maju ke depan. Yang kelompok 1 silakan tempel di sini. Yang kelompok 2 ke sini. 3 di sini silakan yang sudah langsung harus lurus ya. Maju. Pikir gini. Kan. Dibalik ya. Ayo yang lain. Jangan takut salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Buruan woi. Kecil belum. Kenceng. Apa? Ya. Belum berpencet. Udah. Sudah semua ya? Ayo, cepat. Sabar. Ya, yang lain teman-teman. Sudah semua? Lagi. Oke, jadi sudah selesai semua membuat keyakinan kelas mana yang ingin kita capai. Cuman begini ya, nggak semua yang kalian buat ini pasti kan ada yang salah satu dari kalian itu membuat keyakinan kelas yang sama. Tak mungkin semua dari keyakinan kelas ini kita jadikan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak lah, itu yang penting bermanfaat untuk kita bersama ke depannya. Nanti kita baca dulu, setelah kita baca kita pilih keyakinan kelas mana yang mau kita pakai, gitu ya. Saya minta coba dibacakan maju ke depan. Siapa yang mau membacakan maju ke depan ini? Silakan maju ke depan dulu. Kelompok 2, membacakan kelompok 2. Kelompok apa saja? Ya. Begini saja, taruh aja aku baca. Taruh kamu lihat. Dan bacakan. Apa saja? Keyakinan kelas kelompok 2. Keyakinan kelas dari kelompok 2 yaitu berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya, menaruh sepatu pada tempatnya, menghargai guru yang sedang menjelaskan materi atau pelajaran, melepas sepatu ketika ingin masuk kelas, diamlah dan menghormati guru yang sedang menerangkan, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kelas agar terciptanya suasana kelas yang nyaman dan damai serta tidak menimbulkan kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu jadi saran-saran dari kelompok 2. Yang dari kelompok 1 silakan, siapa yang mau membacakan? Pak, bacain aja. Kan. Pak, bacain aja. Dibacakan. Oh ya, kelompok 1, saran dari kelompok 1. Saran dari kelompok 1, saling toleransi kepada teman yang berbeda agama, memasukkan baju sebelum masuk kelas, tidak diperbolehkan makan di kelas, masuk kelas harus rapi dan menghormati guru, mendengarkan guru saat memberi pelajaran, bersikap jujur agar tidak ada kesalahpahaman, makan di kantin, membuang sampah pada tempat. Oke, itu dari kelompok 1. Silakan yang dari kelompok 3. Yang dari kelompok 3 kan ada yang balik nih. Nanti dibalik aja nggak apa-apa ya. Silakan. Penetapan kelas dari kelompok 3. Melepas sepatu saat ingin masuk kelas dan ditata dengan rapi. Merapikan kelas sebelum guru memasuki ruang kelas. Memakai pakaian yang rapi. Buanglah sampah pada tempatnya, mengembalikan barang pada tempatnya,
Memotong rambut jika sudah panjang bagi siswa laki-laki. Berpakaianlah yang rapi ketika memasuki kelas. Dan makanlah makanan di kantin. Itu dari keyakinan kelas, saran dari kelompok 3. Kemudian selanjutnya silakan duduk dari kelompok 4. Maju, bacakan. Bukan. Keyakinan kelas dari kelompok 4. 1. Hormati berkenalan dengan teman yang berbeda agama. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menghormati guru. 4. Pakaian rapi. 5. Ketika belajar siswa diharapkan berkenan. 6. Buanglah sampah pada tempatnya. 7. Bantu teman yang tidak mempunyai. Nah, Jadi dari beberapa saran tentang keyakinan kelas yang kalian tulis itu, ada beberapa keyakinan kelas yang sama. Tentunya nggak semua keyakinan kelas yang ada di sini kita terapkan. Kita spesifikkan, kita kecilkan. Jadi kira-kira berapa keyakinan kelas yang harus kita buat? 10 ya? 10 banyak kan enggak? Enggak ya? Enggak ya? Iya. Jadi kita buat 10 keyakinan dari beberapa keyakinan kelas yang kalian sarankan ini, kita nanti berkecilkan menjadi 10 keyakinan kelas. Jadi ini nanti kita pilih Jadi mana saja kameramen yang mau pun. kita pakai. Kemudian setelah nanti terpilih keyakinan kelas mana yang mau kita pakai, nanti kita buatkan semacam apa namanya ya, seperti brosur gitu ya, kita tempel di sini keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan kita belajar bahasa Inggris. Gitu ya? Gitu ya? Oke, terima kasih. Jadi demikian hasil dari pembentukan keyakinan kelas kita. Sudah terbentuk 10 keyakinan kelas yang kita setujui. Dari beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian buat, kita telah menyetujui 10 keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang kita bentuk ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Kelas kita menjadi disiplin, kalian menjadi bertanggung jawab, dan hasilnya kita bersama-sama terbentuk karakter seperti yang diinginkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi hari apa? Sabtu. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Hari Sabtu besok kita mulai belajar untuk yang pertama kalinya masih bab 1. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abisnamila Oktavia dari kelas 9B. Saya senang sekali karena Pak Kade telah mengajak diskusi tentang disiplin positif dengan cara membentuk keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelasnya dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Mahalendi dari kelas 9B. Di sini saya ingin menyampaikan saya senang sekali karena Pak Kade telah mengajak diskusi tentang disiplin positif dengan cara membentuk keyakinan kelas. Semoga kedepannya saya dapat melaksanakan 10 keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dinda Bunga Tetia Ananda dari kelas 9B. Saya senang sekali karena Pak Kade dan Nonas telah mengajar diskusi tentang disiplin positif dengan cara membentuk keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelasnya dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Hidayah. Saya dari kelas 9B. Saya senang sekali karena Pak Kade telah mengajak diskusi tentang disiplin positif dengan cara membentuk keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelasnya dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.